Shalom, selamat malam friend of God. Malam hari ini Coach akan mengisi Devotional Night. Malam hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dalam malam hari ini segala puji, segala hormat kita berikan hanya buat Tuhan. Mari kita berdoa. Buat friend of God yang bergabung, Coach ajak bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kalau friend of God bisa bergabung, dan buat friend of God semuanya di sini, Shalom, Selva, selamat bergabung. Malam hari ini kita mau sungguh-sungguh sekali lagi Coach ajak kita fokus ke Tuhan, kita cari wajah Tuhan dan mendekati.
Yes Lord. Yes Lord. Yes, Jesus, terlalu dalam untuk sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh Tuhan, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau pikirkan tentangku. Selami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah Tuhan apa yang Kau rancang dalam hidup setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami? Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan? Kau menebus dosa kami, menanggung setiap hukuman kami, menanggung setiap sakit penyakit kami, menanggung setiap kutuk kami di dalam kayu salib Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan terlalu dalam untuk bisa kami mengerti Tuhan. Sungguh indah apa yang Kau rancangkan Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan. Makasih Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Yes Lord, we want to sing more and more God. Yes, jamah hati setiap kami Tuhan. Ya, malam hari itu Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, lebih dalam lagi bawa hati ini Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Urapi telinga kami, urapi pikiran kami. Yes. Sebab apa, segala sesuatu apa yang ada di dalam Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami serahkan Tuhan di Devotional Night mengamani dalam tangan-Mu. Yang di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Mari percaya bersama kita katakan amin. Oke. Tadi shalom teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Wow, ada Prol, ada Kitten, Yafet, Riris, Pirena, Desi, Vicky Natasha, siapa lagi? Eunikenia, Senia Komara, Fidi Bansar 16 dan Christine. Oke. Nah, malam hari ini firman Tuhan diambil dari Matius 25 ayat pertama yang ke-13. Matius 25 ayat pertama yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsolan dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat 10, akan tetapi waktu mereka datang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin itu, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, firman Tuhan malam hari ini, sebentar. Oke, ada siapa di sini? Ada Pirena, Shalom. Nah, balik ke firman Tuhan malam hari ini. Di sini bukan berarti kau cuma mau bahasanya mengejek gadis bodoh atau kita membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana, enggak. Tapi melalui perumpamaan malam hari ini kita bisa belajar yang namanya bodoh dan bijaksana itu sebuah pilihan. Maksudnya gimana? Orang yang bijaksana bisa berbuat bodoh, tapi orang yang bodoh bisa berbuat bijaksana. Ulang sekali lagi, bodoh atau bijaksana itu sebuah pilihan, bukan sebuah bahasaku di sini bukan sebuah rencana Tuhan. Oh, kamu orang yang bodoh dan ini orang yang bijaksana, bukan. Bodoh dan bijaksana adalah sebuah pilihan. Kenapa? Karena friend of God baca di ayat ini, gadis yang bodoh ini sebenarnya punya kesempatan juga untuk membawa minyak, tapi mereka tidak bawa. Tapi yang gadis bijaksana ini mereka ngerti nih, karena aku butuh untuk dalam sebuah perjalanan waktu yang lebih panjang, aku akan membawa minyak ini. Nah, pertanyaannya malam hari ini, kita milih seperti apa? Gadis yang bodoh atau gadis yang bijaksana? Gadis yang bodoh mungkin wah tenang, pelitaku masih ada kok. Oh, mempelai pria juga datang, masih aman. Gadis yang bodoh ini tidak mau berjaga-jaga. Dia prinsipnya apa? Ya udahlah, jalani aja, ya udah ngalir aja. Enggak, teman-teman. Segala sesuatu harus kita prepare. Firman Tuhan mengajari kita, kalau Tuhan Yesus saja ngomong, kalau orang bangun rumah, dia bisa menyelesaikan atau tidak. Segala sesuatu direncanakan. Kau jangan percaya, gadis bijaksana ini pasti juga merencanakan. Merencanakan itu apa? Makanya dia menyiapkan minyak. Karena dia nggak ngerti nih pengantin mempelai prianya ini datang kapan. Nah, malam hari ini kau jangan mau ajak teman-teman di sini, yuk belajar berjaga-jaga. Maksudnya belajar berjaga-jaga di sini itu apa? Tapi jadi orang yang bijaksana. Memang sih enak sih jadi orang bodoh, karena apa? Mungkin tidak banyak pikiran, tidak terlalu pusing, tidak terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya ya udahlah, jalani aja. Jangan. Di dalam Tuhan, ingat, Tuhan tidak asal menciptakan kita. Tuhan tidak sembarangan. Tuhan punya rencana.
Makanya firman Tuhan di Yeremia 22 itu berapa ya? Aku lupa. Yang rancangan yang ada pada Tuhan itu rancangan penuh damai sejahtera dan rancangan kecelakaan. Tuhan aja punya rancangan, Tuhan aja punya rencana. Masa sih kita tidak punya rencana? Sebagai orang Kristen, yuk kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu punya rencana. Maksudnya punya rencana itu apa? Jangan sampai teman-teman fan of God semuanya ini ikut Yesus hanya cuma apa? Karena takut masuk neraka. Jangan. Ikutlah Yesus karena teman-teman fan of God tahu bahwa di dalam Dia ada kehidupan, di dalam Dia ada kehidupan yang kekal, di dalam Dia ada pengampunan, di dalam Dia ada pemulihan, di dalam Dia ada mujizat. Jadi ini firman Tuhan juga buat Kojon, yuk hari-hari berjaga-jaga. Nah kita aja bisa waspada dengan COVID-19. Masa sih untuk hal yang dalam kutip rohani kita tidak mau berjaga-jaga? Sekali lagi, jadilah orang yang bijaksana. Ada 3 tipe orang di dunia ini, Kojon pernah sering bagian ini. Yang pertama orang bodoh, yang kedua orang pintar, yang ketiga orang bijaksana. Orang bodoh itu dia tahu itu ada lubang, dia jatuh dan dia jatuh terus di situ. Itu orang bodoh. Orang pintar, dia pernah jatuh di lubang itu, tapi apa? Dia belajar dari kesalahannya dan dia tidak mau jatuh lagi di situ. Tapi orang bijak, dia mempelajari kesalahan dari orang bodoh dan orang pintar itu, dan dia akan lewatin jalan itu. Nah pertanyaannya malam hari ini, mau nggak kita jadi orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana itu maksudnya apa? Makanya firman Tuhan di Mazmur katakan apa? Ajarilah aku menghitung hari-hari supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Hari-hari yang kita gunakan, yuk fan of God semuanya kita gunakan dengan baik, kita maksimalkan dengan baik. Bahkan misal ya malam hari ini fan of God bisa untuk bersaat teduh, mungkin nanti fan of God bisa melihat siaran ini secara ulang. Kojon ajak yuk bangun hubungan kalian dengan Tuhan. Jangan sampai yaitu segala sesuatu udah datang dan akhirnya apa? Ya wes, semuanya hilang. Bahkan di ayat yang dikatakan di ayat 12, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai loh ya, besok kita di surga ngeduk-ngeduk gitu, Tuhan buka, terus Tuhan buka pintu dan aku gak mengenal kamu. Karena apa? Ingat loh, Tuhan Yesus pernah ngomong, bukan orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi apa? Orang yang melakukan kehendak Bapa, orang yang mengerti kehendak Bapa. Mengerti kehendak Bapa itu gimana aku? Simpel. Ini maaf, Alkitab Kojon kayak gini. Maaf sekali. Jadi mengerti kehendak Bapa itu lewat apa? Kita merenungkan firman Tuhan. Kita ngerti, kita belajar mengutamakan Tuhan. Aku ajak teman-teman di sini, yuk termasuk Kojon juga hari ini yuk makin hari makin banyak merenungkan firman Tuhan. Aku merenungkan firman Tuhan harus dimulai dari mana? Kojon ajak teman-teman dari kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kan 4 kitab Injil kan? Nah 4. Nah, kenapa harus lewat Injil dulu? Supaya apa? Kita kenal Yesus. Kalau fan of God mulai baca pembacaan Alkitab, kalau misal boleh nggak aku mulai dari perjanjian lama dulu terus nanti baru perjanjian baru? Ya Kojon saranin sih mulai dari kitab Injil dulu aja. Kenapa? Kalau kita membaca dari kitab Injil, kita ngerti nih siapa Yesus ini. Kita ngerti nih pribadi ini ngajarin sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Dan akhirnya apa? Ketika kita baca kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Perjanjian Lama sama nanti Kisah Para Rasul, kita bisa ngerti nih. Oh ternyata tuh Tuhan tuh punya rencana. Oh Tuhan tuh enggak cuma sekedar asal Yesus ke bumi selamatin manusia, enggak. Dia enggak pribadi yang tidak punya rencana tiba-tiba ding aku datang ke dunia ini, aku akan menyelamatkan kalian. Enggak. Dia punya rencana. Bahkan di Perjanjian Lama kelahiran Yesus sudah dibuatkan. Artinya apa? Segala sesuatu itu Tuhan sudah rencanakan. Sekali lagi, udah ingetin tadi. Orang yang bijak, dia punya rencana. Orang bijak bisa sih berbuat bodoh. Tapi orang yang bodoh pun juga bisa berbuat bijaksana. Ketika apa? Dia mau merencanakan segala sesuatu dengan baik. Jadi hari-hari ini yuk, Kojon ajak semuanya, sekalipun kondisi kita ini darurat bebas, mungkin teman-teman lihat di luar udah mulai rame, termasuk yang Kojon lihat di Malioboro udah rame banget, dan istilahnya udah kayak tidak jaga protokol kesehatan. Kojon ajak yuk tetap jaga diri, tetap waspada, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap gimana ya, masker Kojon ada di sana. Jadi intinya Kojon ajak jadilah orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh dan orang bijaksana. Bodoh dan bijaksana itu sebuah pilihan.
teman-teman bisa berbuat bodoh, teman-teman tapi bisa juga melakukan perbuatan bijaksana. Sama seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana ini. Mereka dikasih kesempatan yang sama, mereka bawa pelita yang sama, mereka dikasih kesempatan juga bawa minyak, tapi orang yang bodoh, gadis yang bodoh ini tidak mau bawa. Karena apa? Rasanya berat, rasanya apa? Tidak enak, rasanya aduh beban ada. Ngapain sih baca firman Tuhan? Aduh ngapain doa sih? Aduh beban. Dan tetap aku percaya Yesus kok, aku tetap ke gereja kok. Udah ini aja lah, aku tidak mau sesuatu yang terlalu berat lah. Aku tidak mau pelayanan lah, aku tidak mau masuk komsel lah. Itu terlalu berat. Ingat, jangan jadi gadis yang bodoh, jadilah gadis yang bijaksana. Karena kita ngerti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Jadi malam hari ini kalau aja yuk, hari-hari ini manfaatkan waktu dengan baik. Yang sekolah online, ya mungkin memang stres, mungkin aduh rasanya malas, tapi yuk kocan aja di yang terbaik. Oh rasanya tapi flat ya, oh rasanya apa ya bahasa Niko di sini tuh stres atau apa, yuk belajar penuh percaya sama Tuhan. Jadilah gadis yang bijaksana, karena apa yang kalian nantikan pasti akan datang. Apa yang kalian nantikan di dalam Tuhan pasti datang. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan dia tidak pernah mengingkarinya. Dia bukan pribadi seperti kita manusia yang seringkali ingkar janji, bahkan tidak bisa dipegang omongannya. Enggak, dia pribadi yang mengerti. Tidak sekedar mengenal, tapi dia pribadi yang mengerti. Jadi malam hari ini kau jangan aja yuk kita doa. Lebih dari teman-teman minta mujizat, lebih teman-teman dari minta apa ya bahasa aku, bukan salah minta mujizat, bukan tidak salah minta berkat, enggak, tapi kau jangan aja yuk. Esensi teman-teman minta berkat apa sih? Esensi teman-teman minta mujizat apa sih? Kau jangan aja yuk. Malam hari kita minta Tuhan bahwa aku mengenal Engkau lebih dalam. Karena apa? Teman-teman mengenal Tuhan lebih dalam, kau jangan percaya teman-teman akan dibawa Tuhan dalam berkatnya. Kau jangan percaya juga teman-teman juga akan mengalami mujizatnya kalau di dalam mujizatnya ada pengenalan dengan Dia. Jadi kejarlah pengenalan akan Tuhan lebih dari teman-teman mengejar berkat, lebih daripada teman-teman hanya sekedar mengejar mujizat atau jawaban doa. Jadilah gadis yang bijaksana seperti firman Tuhan tadi. Sekali lagi kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Gadis yang bijaksana ini dia berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yes. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu.
Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Orang yang bijak Tuhan memerlukan seorang penasehat. Engkaulah penasehat kami yang ajaib. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang bodoh Tuhan, kami mau jadi orang yang bijak Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang yang bodoh menghindar didikan. Bahwa kami Tuhan mengenal firman-Mu malam hari ini Bapa, dalam keseharian kami, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Apapun yang hari ini kami kerjakan Bapa, bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kenapa kami mengenal lagi ini tadi Tuhan? Kami perlukan keajaiban-Mu, karena Tuhan perlu keajaiban-Mu untuk kami bisa mengenal-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan, untuk menuntun setiap langkah-langkah kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan atas keluarga kami, atas studi kami, atas pekerjaan kami, atas gereja kami, atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di tengah badai Tuhan, setelah badai itu reda, akan ada pelangi Tuhan. Namun pelangi itu tidak akan pernah muncul kalau tidak pernah ada sinar matahari. Karena kami belajar, pelangi muncul adalah karena pembiasan dari sinar matahari. Dan sinar itu Tuhan, Engkau sendiri, sebab Engkau jalan terang dan kebenaran Tuhan. Kami mau bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan terbit atas setiap kami. Dan ketika terang-Mu terbit atas setiap kami, ketika kami melihat badai itu hilang Tuhan, kami akan melihat pelangi itu dijadikan Tuhan. Pelangi itu dijadikan lebih dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini bahwa kuasa-Mu masih bekerja atas setiap kehidupan kami. Kau berdaulat atas kehidupan kami. Ya, kami akui setiap kedaulatan-Mu Tuhan. Kau berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Juga sertai Bapa, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami boleh naik bareng Tuhan di live malam hari ini Bapa. Bila sungguh Tuhan, kami bersama berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman hamba-Mu yang sudah join Tuhan dari awal sampai sekarang ini Bapa. Apapun yang mereka kerjakan lebih dalam nama Yesus, Kau yang menjadikan indah pada waktunya Tuhan. Yes, segala sesuatu menjadikan indah pada waktunya Tuhan. Kami mengucap syukur malam hari ini Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Kami percaya bersama katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Buat Pirena,
Anda luar biasa. Jangan lupa teman-teman, besok Kamis dan Jumat ada workshop di Unlimited Conference, yaitu workshop Teens and Youth. Buat teman-teman, yuk daftar di Unlimited Conference tahun ini, karena apa? Akan banyak hal yang luar biasa di sana. Bahkan tiap hari sampai besok, kalau tidak salah sih sampai besok Kamis Jumat sih. Tiap malam jam 6 sore ada KKR. Yuk, hari ini kita isi roh kita isi minyak kita. Supaya apa? Kayak tadi firman Tuhan dikatakan, supaya kita punya persediaan minyak, dan ketika mempelai pria itu datang, itu Tuhan kita, Yesus Kristus itu datang, kita siap. Oke, biarinlah Tuhan berkati you. Seperti itu. Apa lagi ya? Udah sih kelihatannya. Jadi buat fan of God semuanya, yang buat mau beristirahat, selamat beristirahat.